Haleluya. Puji Tuhan. Beberapa minggu ini kita mendengarkan tentang kekudusan. Allah itu kudus. Kemudian bagaimana kita harus memiliki kekudusan dalam relasi dengan Tuhan. Memiliki kekudusan dalam relasi dengan sesama. Memiliki kekudusan di dalam diri sendiri. Artinya antara roh, jiwa, dan tubuh harus merupakan satu kesatuan, satu tujuan untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, sampai sekarang kita setia mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita bertahan untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah yang akan membentuk kehidupan kita. Firman Tuhan inilah yang akan mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, berbicara tentang kekudusan, kita berbicara tentang perubahan moral, spiritual orang percaya yang dibenarkan, dilahirkan kembali, dikaruniai hidup yang baru oleh Tuhan. Itu adalah kekudusan. Nah, kekudusan ini harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekudusan juga memiliki makna orang percaya harus menjadi serupa dengan citra kehidupan Yesus Kristus. Kalau Rasul Paulus katakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Jadi kekudusan menyangkut kehidupan kita. Bagaimana kita memulai hidup dengan hidup yang baru. Mematikan kedagingan. Mematikan karakter-karakter manusia lama. Dan hidup dalam moral atau spiritual yang sesuai dengan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan tentang kekudusan. Sebab ini merupakan satu bukti bahwa jemaat di tempat ini adalah jemaat yang mau diperbaharui. Jemaat di tempat ini adalah jemaat yang mau mengalami satu perubahan dalam kehidupannya. Jemaat di tempat ini adalah jemaat yang mau selalu mengalami karya Allah di dalam kehidupannya. Sebab tanpa kekudusan dalam relasi dengan Tuhan, tanpa kekudusan dalam relasi dengan sesama, tanpa kekudusan dalam relasi di dalam diri sendiri antara roh, jiwa, dan tubuh, segala bentuk karya Allah tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin rencana kita terjadi tanpa kekudusan, itu bukan dari Allah. Segala bentuk kesuksesan, segala bentuk apa yang kita miliki tanpa kekudusan, itu bisa dicuri oleh setan. Itu bisa dibinasakan oleh setan. Itu bisa dihancurkan oleh setan. Tetapi segala sesuatu yang kita dapatkan karena kekudusan kita, itu bersifat kekal dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan menjaga
apa yang Dia berikan kepada kita, karena kita berada di dalam kekudusan. Jadi firman tentang kekudusan bukanlah firman yang hanya kita dengar, tetapi kita harus hidup di dalamnya. Sebab ketika kita hidup di dalamnya, maka segala sesuatu yang baru akan terjadi dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kehidupan yang kudus, berbicara tentang kekudusan, berarti kita berbicara tentang kehidupan yang tunduk dan taat kepada Roh Kudus. Orang yang hidupnya kudus di dalam Tuhan, berarti dia memberikan dirinya, menyerahkan dirinya untuk dituntun, untuk diarahkan, untuk dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kehidupan yang kudus berarti bagaimana seseorang itu tunduk dan taat kepada Roh Kudus. Sebab firman Allah katakan, kamu dikuduskan oleh Roh. Kamu dikuduskan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita berada dalam kehidupan yang baru, kita terus sedang dikuduskan oleh Roh Kudus. Ketika kita sedang dikuduskan oleh Roh Kudus, ada satu buah dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi taat kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, setiap orang yang tunduk dan taat kepada Roh Kudus, yang menguduskan itu akan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Apa buah itu? Dia menjadi orang yang taat kepada Yesus Kristus. Apa yang Yesus katakan, dia akan lakukan. Apa yang Yesus firmankan, dia akan mengerjakannya. Jadi berbicara tentang kehidupan yang kudus, berarti seseorang menyerahkan hidupnya untuk tunduk, taat, dan menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus menguduskan kehidupan kita, maka ada buah yang nampak dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang taat kepada Yesus Kristus. Ketaatan kepada Yesus Kristus bukan hanya pada saat kita diberkati Tuhan, bukan hanya pada saat kita berkecukupan, bukan hanya pada saat kita sehat, bukan hanya pada saat kita mengalami keberhasilan, bukan pada saat segala rencana kita terjadi. Ketaatan Yesus Kristus harus tetap ada pada saat kita sedang sakit, pada saat kita sedang mengalami kegagalan, pada saat segala sesuatu yang kita miliki seakan-akan dicuri, diambil oleh orang lain. Jadi ketaatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah ketaatan yang tidak tergantung kepada situasi kehidupan. Usaha maju atau tidak maju, tetap dia berlaku taat. Ada masalah
atau tidak masalah, berbeban berat atau tidak berbeban berat, orang yang di dalamnya tunduk dan taat kepada Roh Kudus dalam proses pengudusan, dia akan terus taat kepada Yesus Kristus. Di zaman yang sukar ini, di zaman yang jahat ini, di zaman kehidupan yang semakin menekan kehidupan kita, di zaman yang semakin tidak menentu ini, di zaman yang akan membawa kita kepada kehancuran, orang yang hidup di dalam kekudusan, yang sedang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupannya, dia tetap taat kepada Tuhan. Artinya dia memakai prinsip dalam kehidupan. Untuk apa memiliki dunia dan segala isinya, tetapi jiwanya binasa. Orang yang taat kepada Kristus karena dikuduskan oleh Roh Kudus, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia memiliki prinsip sekali Yesus, tetap Yesus. Ada persoalan atau tidak ada persoalan di dalam gereja, tetap Yesus. Di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya, dia berkata, sekalipun segala sesuatu yang kumiliki lenyap, aku tetap taat kepada Yesus Kristus. Inilah kehidupan kekristenan yang sangat dibutuhkan oleh Allah pada saat ini. Orang yang taat kepada Kristus akan hidup di dalam iman. Memang Yesus berkata, ketika aku datang ke dalam dunia ini, adakah iman di dunia ini? Artinya lewat kehidupan, seseorang yang beriman bisa menjadi tidak beriman. Seseorang pengikut Kristus bisa menjadi orang yang tidak mengikut Kristus lagi. Seseorang yang taat untuk melakukan firman Tuhan menjadi orang yang memberontak terhadap firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kehidupan yang kudus tadi pertama berarti kehidupan yang taat tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Kedua, kehidupan yang kudus adalah kehidupan di mana seseorang sedang menabur. Rasul Paulus katakan, barang siapa menabur, dia pasti akan menuai. Segala bentuk kehidupan kekudusan dalam relasi dengan Tuhan, itu kita sedang menabur. Kekudusan dalam relasi dengan sesama, itu kita sedang menabur. Kekudusan dalam relasi di dalam diri sendiri, antara roh, jiwa, dan tubuh kita sepakat melakukan firman Tuhan, itu artinya kita sedang menabur. Firman Tuhan pada saat ini berjudul menuai dalam kehidupan yang kudus. Artinya pada saat kita hidup di dalam kekudusan, itu berarti kita sedang menabur. Tetapi firman Tuhan katakan, kita bukan hanya menabur, tetapi pasti akan menuai. Oleh sebab itu, mari hiduplah di dalam kekudusan. Terus hidupi firman Tuhan tentang kekudusan. Praktekkan firman Tuhan tentang kekudusan, sebab kita akan menuai hasil taburan kita. Kalau Rasul Petrus katakan, ketika kamu hidup benar di hadapan Tuhan, ketika kamu hidup di dalam kekudusan, orang-orang tidak akan berbuat jahat terhadap kamu. Sebab mereka sadar,
kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga kejahatan tidak akan bisa menyentuh kehidupannya. Beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa kekudusan di dalam kehidupan kita bagaikan terang yang akan membungkus kehidupan kita. Kita dikelilingi oleh terang Allah, sehingga kegelapan tidak akan mungkin menghampiri kita. Bahkan lewat kekudusan, kegelapan akan menyingkir dari kehidupan kita. Dengan kata lain, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merusak kehidupan kita, sebab kita kudus di hadapan Tuhan. Sebab kita melakukan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kita mengerjakan segala sesuatu di dalam kekudusan. Kita mengerjakan segala sesuatu bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan keinginan daging, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan. Sebab kehidupan yang kudus itu juga berarti seseorang sedang hidup di dalam citra Allah. Artinya menerapkan segala karakter Kristus di dalam dirinya. Kembali kepada apa yang saya katakan, bahwa setiap orang yang hidup di dalam kekudusan berarti dia sedang menabur. Dan ketika dia sedang menabur, maka dia akan menuai. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. 3, 2, 1. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat-berkatnya. Jadi orang yang hidup di dalam kekudusan, dia akan menuai apa yang dia tabur. Firman Allah katakan orang yang menabur dengan air mata. Artinya orang yang hidup di dalam kekudusan, dia mengalami satu ejekan, dia mengalami satu caci maki, dia mengalami perbuatan yang tidak baik dari orang lain. Dia tetap hidup di dalam kekudusan. Artinya dia sedang menabur dengan mencucurkan air mata. Inilah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Sekalipun dia menderita karena perbuatan orang-orang lain, sekalipun dia mencucurkan air mata karena hidup di dalam kekudusan, mematikan kedagingannya, meninggalkan kehidupan manusia lama. Firman Tuhan katakan orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi pada saat kita hidup di dalam kekudusan, kita pasti akan menuai. Menuai dengan apa? Dengan bersorak-sorai. Artinya kita menuai kebaikan Tuhan. Kita menuai kebenaran firman Tuhan. Kita menuai penggenapan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan akan bersorak-sorai. Menuai dengan bersorak-sorai. Inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan pasti akan terjadi dalam kehidupan orang yang hidup di dalam kekudusan. Dia akan menuai apa yang dia tabur dan tuaiannya dengan bersorak-sorai. Ketika dia menuai, dia akan bersorak-sorai. Sebab taburannya tidak ada yang gagal. Taburannya semua menghasilkan sesuatu yang baik. Atau dengan kata lain,
ketika dia menabur benih. Dia menabur di dalam kekudusan. Dia menabur, menanam dengan kekudusan. Artinya, ketika dia menabur, orang lain katakan, ayo ikuti saja perintah paranormal, supaya apa yang kau perbuat menghasilkan lebih banyak lagi. Ayo apa yang kau perbuat kaitkan dengan apa yang diperintahkan oleh orang pintar, sehingga engkau mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Menabur di dalam kedagingan tidak bersorak-sorai, sebab tuaiannya akan cepat hilang. Orang yang menabur di dalam kedagingan, dia tidak akan menikmati taburannya. Dia tidak akan menuai taburannya dengan sorak-sorai. Sebab roh, jiwa, dan tubuhnya tidak mengerjakan kebenaran. Ketika seseorang menabur, dalam pengertian ketika seseorang hidup kudus di hadapan Tuhan, sekalipun dia harus mempertahankan karakter, moral, dan spiritual dalam kehidupannya, sekalipun orang lain menghinanya ketika dia hidup kudus, tetapi ketika dia menuai, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gantungnya. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, orang yang hidup di dalam kekudusan, berjalan hari demi hari, melalui hari demi hari, dia membawa kegenapan firman Tuhan, dia mempraktikkan firman Tuhan, dikatakan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil bawa berkas-berkas gantungnya. Jadi ada sesuatu yang akan dia terima dari Allah ketika dia menabur kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada istilah ketika kita hidup di dalam kekudusan, kita tidak akan menuai sesuatu yang dari Tuhan. Memang Rasul Paulus katakan, ada orang yang menabur di dalam kedagingan, dia pun pasti menuai. Tetapi menabur di dalam kedagingan, Rasul Paulus katakan, dia akan menuai kebinasaan di dalam kehidupannya. Artinya apapun yang dia miliki akan diambil. Apapun yang dia pegang akan dilepaskan oleh siapa? Oleh penguasa udara, oleh setan yang memang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Menuai dalam kehidupan yang kudus. Yang pertama, orang yang hidup di dalam kekudusan akan menuai apa yang dimakan dengan menghampiri Allah. Jadi seseorang yang menghampiri Allah itu merupakan buah dari kehidupan yang kudus. Sebab kehidupan yang kudus membawa seseorang untuk menghampiri Allah. Kehidupan yang kudus akan mengajak seseorang untuk menghampiri Allah. Menghampiri artinya mendekat kepada Allah. Orang yang semakin mendekat kepada Allah, itu merupakan satu bukti dia hidup di dalam kekudusan. Orang yang selalu mendekati Tuhan, itu merupakan bukti nyata bahwa dia hidup di dalam kekudusan.
bisa menghampiri Allah. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan, jangan berharap Allah berkarya dalam kehidupan seseorang. Sebab pada saat hidup di dalam kekudusan, itu merupakan taburan. Dan yang dituai adalah bagaimana orang itu menjadi orang yang menghampiri Allah. Orang yang berupaya terus mendekat kepada Allah. Kalau saudara pada saat ini selalu ada kerinduan untuk mendekat kepada Allah, berarti Roh Allah sedang bekerja dalam kehidupan saudara, yang menguduskan saudara. Orang yang selalu taat kepada Tuhan, berarti Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan saudara, sehingga saudara memiliki satu kerinduan, keinginan untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi masa kita terus berupaya mendekat kepada Tuhan, itu merupakan bukti Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menjauh dari Tuhan, itu berarti Roh Kudus sedang tidak bekerja dalam kehidupan kita. Itu artinya kita sedang memadamkan roh yang ada dalam kehidupan kita. Itu artinya kita sedang menduga ciptakan roh yang ada dalam diri kita. Orang yang mendekat kepada Tuhan, inilah adalah orang yang sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan mau menghampiri Allah. Dia tidak akan mau mendekati Allah. Sebab dengan kekudusan inilah manusia bisa mengetahui seberapa jam dia hidup benar di hadapan Tuhan. Kekudusan dalam kehidupan kita itu akan membawa kita menjadi orang yang selalu menghampiri Tuhan. Itu akan membantu kehidupan kita menjadi orang yang selalu mendekat kepada Tuhan. Artinya, aku tidak ada damai sejahtera kalau aku tidak mendekat kepada Tuhan. Aku merasa kering, merasa kosong, merasa hampa kehidupan ini ketika aku tidak mendekat kepada Tuhan. Tetapi sebagian orang yang namanya menghampiri Allah, itu merupakan beban dalam kehidupannya. Bagi sebagian orang menghampiri Allah itu merupakan pembuangan waktu. Bagi sebagian orang menghampiri Allah itu merupakan kesia-siaan. Bagi sebagian orang menghampiri Allah itu merupakan kerugian di dalam dirinya. Tetapi orang yang hidup kudus di hadapan Allah, menghampiri Allah, ini merupakan satu habitat, merupakan satu karakter, merupakan satu jiwa yang terus haus akan Tuhan. Seperti yang pemazmur katakan, bagaikan rusa yang merindukan air. Itulah orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Dia akan selalu ingin menghampiri Tuhan. Dia akan selalu terus menyediakan waktu Tuhan. Dia akan selalu terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia akan selalu terus membawa seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Membawa tubuhnya kepada Tuhan. Sebab kudus melibatkan tentang roh, jiwa, dan tubuh. Roh orang yang hidup di dalam kekudusan akan terus
saat ini sedang mencetak kehidupan manusia yang ada di dalam dunia. Untuk apa? Untuk menjauhi Tuhan. Untuk meninggalkan Tuhan. Untuk tidak hidup di dalam kebenaran. Seringkali kita mendengar angka 666 terletak pada dahi atau dituliskan pada dahi kita. Artinya apa? Pada zaman ini orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan hidup berdasarkan pemikirannya sendiri, berdasarkan apa yang dia inginkan, berdasarkan perhitungan dirinya sendiri, berdasarkan kemampuan kepintaran dirinya sendiri. Jadi jelas, ketika seseorang menjauhi dirinya dari Tuhan, dia sedang hidup di dalam penguasaan pikiran yang ada di dalam dirinya. Tetapi orang yang hidup di dalam kekudusan, pikirannya dimatikan, pikirannya ditekan, supaya pikiran Kristus yang ada di dalam pikirannya. Jelas, saudara. Beda cara berpikir orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan dengan orang yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan, dia tidak akan menggunakan pikirannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Tidak akan mengandalkan pikirannya dalam seluruh kehidupannya. Sebab dia sadar bahwa kemampuan berpikir seseorang itu terbatas. Tetapi ketika dia hidup kudus di hadapan Tuhan, maka pikiran Tuhan akan masuk ke dalam dirinya. Pikiran Tuhan akan menguasai pikirannya. Sehingga apa yang Tuhan pikirkan, itulah yang menjadi pikiran orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Ketika seseorang hidup kudus di hadapan Tuhan, memiliki pemikiran yang dari Tuhan, maka segala sesuatu yang dia kerjakan, Tuhan katakan jalan yang berlubang akan ditutupnya, akan ditambahnya supaya tidak berlubang. Jalan yang berbelok-belok akan diluruskan oleh Tuhan. Itulah bentuk kehidupan orang yang menghampiri Tuhan. Dia akan terus naik dan naik, bukan turun. Dia akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang dia kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Untuk menghampiri Tuhan dibutuhkan kekudusan dalam dirimu. Sebab Imamat pasal 19 ayat 1 dan 2, Allah berfirman kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allah kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, kuduslah kamu sebab Allahmu juga kudus. Seseorang yang menghampiri Allah, seseorang yang mendekati Allah, datang mendekat kepada Allah, saudara, dia akan menuai dari apa yang dia kerjakan. Jadi kekudusan dalam kehidupan kita
itu merupakan taburan. Apa yang kita tuai? Yang kita tuai, kita menjadi orang yang menghampiri Allah. Apa buah daripada menghampiri Allah? Di sana ada berkat. Di sana ada persekutuan dengan Tuhan. Di sana ada firman yang Tuhan berikan kepada kita. Di sana ada ketenangan dalam kehidupan ini. Kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan harus kita hidupi dalam kehidupan ini. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh tinggal di gunungmu yang kudus? Dalam bahasa sehari-hari, Tuhan, siapa yang boleh menghampiri Engkau? Siapa yang boleh mendekati Engkau? Siapa yang boleh datang mendekat kepadamu? Ini artinya tidak sembarang orang bisa menghampiri Allah. Ayat yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ini adalah orang-orang yang bisa menghampiri Allah. Kalau kita perhatikan ayat 2 dan 3, ini merupakan bentuk kekudusan dalam relasi dengan sesama. Jadi, kalau kita hidup di dalam kekudusan, dalam relasi dengan sesama, maka Tuhan katakan, kemarilah mendekat kepadaku. Tetapi orang yang tidak hidup kudus dalam relasi dengan sesama tidak akan bisa menghampiri Allah. Menabur dalam kehidupan yang kudus pasti akan menuai. Apa yang dia tuai? Kehidupan yang mendekat kepada Allah. Kehidupan yang menghampiri Allah. Kita perhatikan Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24, saya akan bacakan. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu, dan yang tidak bersumpah palsu. Inilah yang juga Tuhan katakan. Orang yang menghampiri Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kekudusan, dalam relasi dengan sesama. Dia bisa menghampiri Tuhan. Yesus pernah berkata, ketika engkau hendak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi ada ganjelan di dalam hatimu terhadap orang lain, Yesus katakan, berdamailah terlebih dahulu dengan orang tersebut, sehingga persembahanmu diterima oleh Tuhan. Menghampiri Tuhan bagi sebagian orang itu merupakan anugerah, berkat, kemurahan Tuhan
dalam kehidupannya. Istilah menghampiri Tuhan ini merupakan bentuk Tuhan mengasihi dia. Sebab Tuhan berkata, temuilah aku, maka aku akan menemui engkau. Berapa banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan, tetapi dia sepertinya berseru di padang pasir. Dia berseru, tapi tidak ada respon dari Tuhan. Orang yang menghampiri Tuhan, ini merupakan bukti orang itu hidup di dalam kekudusan. Orang yang diterima segala sesuatunya oleh Tuhan, berarti sedang hidup di dalam kekudusan. Ketika orang yang hidup di dalam kekudusan menghampiri Allah, menghampiri Tuhan, maka akan ada yang dia tuai dari kedekatan dirinya dengan Tuhan. Yang pertama, dia akan menerima berkat daripada Tuhan. Mazmur pasal 24 ayat yang kelima. Demikian dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Orang yang hidup di dalam kekudusan berarti dia sedang menabur. Ketika dia selesai menabur, ketika dia terus menabur, dia akan menuai taburannya. Taburannya dalam bentuk menghampiri Allah. Ketika orang menghampiri Allah di dalam kekudusan, firman Tuhan katakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Orang menginginkan hidup di dalam kecukupan, memiliki harta yang banyak, memiliki kekayaan, menggapai kesuksesan. Tetapi kebenaran firman Allah dinyatakan pada saat ini. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jadi kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, dia bagaikan bejana yang siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dengan kata lain, berkat Tuhan gak usah dicari. Gak usah kita mati-matian menggerakkan seluruh kemampuan, menggerakkan seluruh kepintaran, menghabiskan waktu dan tenaga untuk mendapatkan berkat itu, untuk mendapatkan kehidupan yang berkecukupan, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kekayaan. Hanya dengan mencari Tuhan, berkat itu dicurahkan bagi kita. Saya percaya kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Pasti firman Tuhan terjadi. Orang yang menghampiri Tuhan di dalam kekudusan, dia akan menerima berkat daripada Tuhan. Berkat yang daripada Tuhan tidak bisa dicuri oleh setan. Tidak bisa dicuri oleh penyakit. Tidak bisa dicuri oleh kerugian. Tidak bisa dicuri oleh satu ketidakberhasilan atau kesalahan kita dalam mengelola keuangan. Tidak akan bisa dicuri. Kalau Tuhan yang memberkati kehidupan kita, maka Dia akan terus menjaga berkat itu.
supaya kita menikmati berkat itu sepanjang umur hidup kita. Jadi kalau Tuhan memberkati kehidupan kita karena kita menghampiri Tuhan dalam kekudusan, jangan takut. Apa yang kita miliki itu bisa Tuhan lipat kali gandakan. Ingat, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berkati 5.000 orang laki-laki yang makan. Belum terhitung wanita dan anak-anak. Ini adalah yang dinamakan dengan berkat yang dari Tuhan. Selalu akan terus digandakan oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Mengapa Tuhan Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan? Karena yang membutuhkan 5 roti dan 2 ikan itu, yang membutuhkan makan roti dan ikan itu, lebih daripada 5.000 orang. Jadi berkat Allah dalam kehidupan kita bisa digandakan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Sebab itu jangan khawatir. Kalau kebutuhan kehidupan kita bertambah-tambah, jangan khawatir. Sebab berkat itu akan dikali gandakan oleh Allah. Sehingga apapun yang menjadi keperluan kita akan tercukupkan. Sebab berkat itu dilipat gandakan oleh Allah. Bukankah Yesus juga berkata, bukan hasil jerih payahmu engkau menjadi orang yang berkecukupan. Atau dengan kata lain, jerih payahmu tidak akan menambah apa yang kau inginkan dalam hal keuangan atau harta. Tetapi Tuhanlah yang memberi. Di dalam ayat 1, Mazmur pasal 24 ayat 1, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Orang yang hidup di dalam kekudusan, dia akan dibawa oleh Roh Kudus untuk menghampiri Allah. Allah berkata, orang yang menghampiri Allah dalam kekudusan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat apa yang akan dia terima? Berkat yang ada di dalam dunia ini dapat Tuhan berikan kepada kita. Sebab Tuhanlah yang mempunyai bumi segala isinya. Tuhanlah yang mempunyai dunia ini. Itulah berkat yang Allah akan berikan kepada kita. Bukan berkat yang tergantung kepada apa yang kita pikirkan. Bukan berkat yang tergantung kepada perhitungan kita, apa yang kita perlukan. Tetapi apa yang belum ada di dalam hati, belum terpikirkan, itu akan diberikan kepada kita. Karena apa? Orang yang hidup di dalam kekudusan, dia akan dibawa oleh Roh Kudus untuk menghampiri Allah. Orang yang menghampiri Allah diberkati oleh Allah. Berkat yang dari Allah adalah berkat yang ada di dalam seluruh bumi ini. Jadi orang Kristen tidak akan berkekurangan. Orang Kristen tidak akan mengalami apa yang dimakan dengan kehidupan yang susah. Karena Tuhan mempunyai bumi segala isinya. Tuhan yang mempunyai dunia dan segala isinya. Yang kedua, ketika seseorang menghampiri Allah, maka akan tumbuh di dalam kehidupannya untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, aku tinggal di gunung itu selama 40
hari 40 malam. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Inilah yang dituai oleh orang yang menghampiri Allah di dalam kekudusan. Dia memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dia selalu ada relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Relasi pribadi dengan Tuhan bukan untuk kesukaan dirinya sendiri. Bukan untuk memuaskan keinginan sendiri. Tetapi relasi yang ada di dalam dirinya adalah relasi dengan Tuhan yang berpusat kepada keadaan orang lain. Dengan kata lain, orang yang hidup di dalam kekudusan akan menghampiri Allah. Ketika dia menghampiri Allah, akan muncul di dalam dirinya persekutuan yang erat dengan Allah. Ketika dia bersekutu dengan Allah, dia bukan memikirkan dirinya sendiri. Dia bukan berpikir bagaimana aku bisa mencukupi kebutuhan hidupku. Tetapi yang dia pikirkan, bagaimana Allah memelihara kehidupan orang-orang lain. Bagaimana orang lain diberkati oleh Allah. Bagaimana orang lain dicukupkan kebutuhan sandang pangannya oleh Allah. Itulah orang yang menghampiri Allah di dalam kekudusan. Egonya dia matikan. Yang dia hidupkan, bagaimana supaya orang lain hidup senang. Bagaimana supaya orang lain hidup bahagia. Bagaimana supaya orang lain bisa bersuka cita di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Musa 40 hari 40 malam dia bersekutu dengan Tuhan. Roti tidak dia makan, air tidak dia minum. Itu dia lakukan bukan bagaimana supaya dirinya sendiri diberkati oleh Tuhan. Itu bukan supaya keperluan dirinya sendiri dicukupkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana supaya Tuhan memberkati kehidupan orang lain. Bagaimana supaya Tuhan menolong orang lain. Jadi dengan demikian orang yang menghampiri Tuhan di dalam kekudusan, dia akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kemudian yang berikutnya, orang yang menghampiri Tuhan di dalam kekudusan, maka akan ada ketenangan di dalam dirinya. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Untuk pemimpin penyanyi menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari Dialah keselamatanku. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, berdiam diri di hadapan Allah saja, hai jiwaku, sebab dari Dialah harapanku. Di dalam ejaan yang lama atau bahasa yang lama, itu ayat yang ke-6 sama dengan ayat yang kedua. Saudara, orang yang hidup di dalam kekudusan akan dituntun oleh Roh Kudus supaya dia menghampiri Allah. Orang yang menghampiri Allah itu dikatakan oleh pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, Raja Daud dikejar-kejar oleh Saul
akan dibunuh. Tetapi Raja Daud tetap memiliki ketenangan dalam kehidupannya. Raja Daud banyak berperang dengan bangsa-bangsa. Ketika berperang biasanya tidak memiliki ketenangan. Tetapi Daud memiliki ketenangan. Artinya, ketenangan yang kita miliki kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan bukan berlandaskan uang yang kita miliki. Kadang-kadang manusia berpikir kalau kita mempunyai banyak tabungan, ada deposito, maka kita akan menjadi tenang karena kita punya uang, punya tabungan, punya deposito. Tetapi orang yang menghampiri Tuhan dalam kekudusan, dia akan mendapat terus ketenangan sekalipun tidak ada tabungan, tidak ada deposito, bahkan mungkin tidak memiliki cukup uang, namun dia tenang, jiwanya tenang. Ada orang yang merasa tenang karena memiliki jabatan. Setelah itu dia pensiun. Dia pikir uang pensiun ini bisa memberikan ketenangan untuk masa depanku. Orang yang menghampiri Allah dalam kekudusan, dia akan menjadi orang yang tenang dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupannya. Sebab dia tahu ketika dia hidup dalam kekudusan, maka Allah menjaga kehidupannya. Dia tidak akan berperang dengan segala sesuatu yang datang, sebab Allah yang berperang mengganti dia. Dia tidak akan merasa kekhawatiran dan ketakutan tentang masa esok, sebab Tuhan yang mempunyai segala sesuatunya. Jadi marilah terus hidup di dalam kekudusan. Sebab ketika kita terus hidup di dalam kekudusan, itu berarti kita sedang menabur, dan menabur. Ketika kita sedang menabur, ada masanya kita menuai. Tuaian yang pertama adalah kita dapat menghampiri Allah. Jadi kita yang ada di tempat ini, ataupun mereka yang akan melihat lewat YouTube nanti, adalah orang-orang yang sedang berjalan, sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Hiduplah terus di dalam kekudusan. Kuasa Allah, kekuatan Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, jadilah orang Kristen yang mengalami realita Allah lewat apa? Kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu firman yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah menuai dalam kehidupan yang kudus merupakan bagian dalam kehidupan kami. Dan kami percaya apa yang ada dalam diri kami berasal dari Tuhan, tidak akan bisa digagalkan oleh kuasa apapun. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menguduskan kehidupan kami sampai saatnya kami menuai, sampai saatnya kami bersorak-sorai, sampai saatnya kami bersukacita karena tuaian-tuaian itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang yang terus menuai, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami.
untuk selalu menuai kebahagiaan, menuai kesuksesan, menuai kecukupan, menuai kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Kami percaya bahwa yang tua yang akan kami tuai, yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa bagi yang jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah mereka, berikanlah kepada mereka kesembuhan. Karena kami akan percaya oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Mereka sedang lemah tubuh jasmaninya, berikanlah kekuatan bagi mereka yang Tuhan, sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, khususnya bagi mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami melalui waktu-waktu ke depan ini di dalam kekudusan. Terpuji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita pada saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.